Makanya kaidahnya kalau khofinya mau mantep, jaharnya harus mantep. Abah dulu masih aktif di MPR kan, ada tamu anggota MPR di madrasah gitu. Ya apa pentingnya sih kakek-kakek yang bawa daun singkong tinggal kasihin ke dapur kan. Abah enggak. Abah keluar izin dulu sama tamunya yang anggota MPR. Suruh makan dulu di madrasah, makan, pamit pulang, dipanggil Umi sama Abah, suruh nemuin katanya Bapak. Ini kasih amplop. Sejumlah untuk berangkat haji. Makanya kita ini semuanya sebenarnya mubaligohnya Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah jumpa lagi nih teman-teman di podcast Tasawuf. Hari ini kita menghadirkan kembali Ustadz Hariri, Al-Ustadz Haji Muhammad Ruhyat Hariri. Beliau ini anak wakil talqin Pangarsa Banom Ki Haji Arif Ikhwani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya penasaran Ustadz, sebagai anak seorang wakil talqin, ini yang nalkin bapak sendiri atau? Double Ustaz. Oh double. Double. Jadi ya pertama kali ditalkin itu sebenarnya umur 7 tahun Ustaz. Umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Tapi itu baru khofinya aja. Baru zikir khofi. Jadi dulu zaman masih SD itu ya Abah masih sering ikut kemana-mana kalau manakib keluarga gitu. Jadi, berarti kan Abah tuh yang nalkin ya? Abah yang nalkin. Itu yang pertama. Yang kedua itu di madrasah juga. Tapi yang nalkin Kenjen. Oh Kenjen. Zikir jaharnya baru sama bapak di Batam. Nah Kenjen talkin apa? Zikir apa? Khofi juga. Khofi juga sama? Tapi umur 10 lah. Sekitar 10. Maksudnya gini, emang banyak anak-anak juga yang ditalkin Khofi itu? Banyak. Jadi kayak contoh putranya Kiai Baban. Jadi kan dulu kalau manakib keluarga itu kan ya dulu kan masih anak-anak semua gitu kan. Jadi kita sering main gitu. Suruh ikut, ikut gitu kan. Jadi zikir jaharnya nggak ikut? Jaharnya nggak ikut. Pas Khofi suruh pada ikut? Pada ikut gitu. Kalaupun ikut zikir jaharnya nggak dihitung sama Abah. Karena tapi Khofi udah dihitung? Khofi sudah dihitung gitu. Berarti anak-anak kecil kita juga bisa ya? Maksudnya? Bisa, zikir khofi itu bisa ditanamkan dari kecil. Dari kecil, nggak harus. Karena zikir khofi tidak berkaitan dengan kewajiban amaliyah. Jadi iya, kalau lupa nggak ini ya? Betul, zikir khofi itu kan ya memang hanya ditanamkan aja di dalam kolbu gitu, benar. Tanpa perlu tawajuh. Istilahnya kalau kata Pangarsa Abah itu cuma membentengi. Oke. Hanya sekedar membentengi gitu. Jadi umpama kita punya anak, ajak manakib, ada wakil talqin, pas zikir khofi ikutin aja. Iya, nggak jadi masalah. Oke. Baru denger nih, baru tahu nih Ustaz. Bisa gitu. Setidak-tidaknya itu bagian dari pengajaran gitu, pengajaran juga. Gitu. Iya. Berarti nyambung ya ke kolbu anak tuh ya. Walaupun dia mungkin yang tahu fokusnya, guru mursyid gitu. Oh, iya. Mungkin anak nggak ngerasa karena masih anak-anak gitu kan. Tapi guru mursyid yang mentalkin tahu gitu. Ini sampai ini membentengi. Iya, karena kan kalau dari anak-anak misalnya 7 tahun kayak antum Ustaz. 7 tahun itu kan mungkin fokusnya juga belum. Ya masih SD awal-awal. Masih SD awal-awal kan juga nggak terlalu dengerin fokus ke situ terus dong. Iya, gitu. Tapi kan anak-anak itu punya kecenderungan meniru kan. Jadi ketika talqin zikir khofi di situ semuanya tawajuh, semuanya nunduk, ya anak-anak ikutan nunduk juga gitu. Walaupun mungkin nunduknya bukan tawajuh gitu. Mungkin nunduk tidur aja kali atau apa gitu, ikut aja nunduk gitu kan. Masya Allah. Kadang begitu. Talqin berarti 2 kali. Pertama Pangarsa Banom, iya. Kedua Pak Anjen, yang ketiga baru sama Bapak. Sama Bapak zikir jahar. Usia 15. 15. Iya. Berarti pas akil balik. Pas akil balik. Gimana karena memang syarat dari Pangarsa Abah begitu. 15 tahun. Harus 15 tahun zikir jahar. Berarti kalau kita ikhwan kemudian punya anak, siap-siap nih kalau udah mau 15 tahun ya. Iya. Ya dari kecil sudah zikir khofinya harus sudah mulai ditanamin gitu. Karena walaupun kemudian ya kan zikir khofi itu bukan, jadi kalau konsep yang aneh tahu nih Sadia, tawajuh itu konsep uzlahnya TKN gitu sebenarnya.
Uzlahnya tekian tawajuh. Tawajuh gitu. Tanpa harus mengasingkan diri di tempat lain gitu. Kita mengasingkan diri di sajadah kita, hanya fokus dengan kolbu kita tawajuh gitu. Tapi zikir khofinya itu kan bila harfin bila harokatin gitu kan. Zikir yang benar-benar tersembunyi tanpa ada hurufnya, tanpa ada gerakannya gitu. Dan itu berlaku sepanjang usia kapanpun dimanapun gitu. Bahkan mungkin bisa jadi kita sendiri nggak sadar kalau lagi zikir khofi ya. Betul. Karena udah ditanam. Nah karena kitanya aja nggak ngerasa nih. Nggak ngerasa. Padahal lagi zikir. Padahal lagi zikir gitu. Oke. Makanya dari kecil harus udah mulai dilatihkan itu ya zikir khofi. Iya. Nah kalau kan ya kalau misalnya konsepnya Imam Al-Ghazali kan takholli dulu. Nah kalau konsepnya pengarsa abah justru tahali dulu. Oh diisi dulu ya. Diisi dulu kolbunya. Oh bener. Jadi kalau pengarsa abah itu ngasih vaksin dulu. Divaksin dulu biar virusnya yang di dalam bersih, keluar ya. di dalam bersih, dari luar juga Nggak ikut bisa. ngebersihin gitu. Oke. Zikir jaharnya jadi double gitu. Lebih cepat justru ini suplemen luar biasa gitu. Si Ahmad Khotib menggabungkan Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah ini sebuah racikan yang luar biasa sebenarnya gitu. Nah kan kalau dilihat dari esensi talqin kan kalau di Sirul Asrar itu kan buat alat kan. Betul. Alat supaya kita nih nggak fokus kemana-mana gitu kan. Betul. Nah, kenapa gini Ustaz? Antum kan belajar tafsir nih. Ya. Pasti kan ada ayat Al-Quran yang bicara tentang pentingnya talqin dzikir. Iya. Mungkin bisa berbagi sedikit Ustaz. Ya, pertama yang paling sering kita temukan itu justru ada di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ya. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, yang pertama kan diajarkan dulu. Fa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan dulu nama-nama kepada Nabi Adam gitu ya, mengajarkan ilmu dulu kepada Nabi Adam. Baru di ayat yang agak terakhirnya fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Jadi Allah mentalkin Nabi Adam supaya apa? Fataba alaihi, untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ditalkinkan apa? Ya kalimat thayyibah yang asluha sabitun wa faruha fis sama katanya. Jadi kalimat yang betul-betul tertanam di dalam hati yang bisa sampai tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah itu gitu. Ya ini nggak akan ketemu sih kalau di tafsirnya Ibnu Katsir karena tafsirnya bil maksur semua gitu kan. Ini tafsir syari saja. Tafsir syari gitu. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa selama ini kan yang selalu didengar hadis lakinu mautakum gitu katanya talkinkan orang yang akan mati gitu. Nah ini kan para ulama juga beda lagi nanti pendapatnya. Yang akan mati ini apa yang lagi sakarat atau kan yang masih hidup juga semuanya akan mati. Gitu. Tapi yang jelas Allah mentalkin Nabi Adam gitu di dalam Al-Quran secara jelas. Dan ada hadis musalsalnya kalau bisa dibaca, dan saya juga dapat ijazah dari Mursyid Thariqah Sanusia. Ada hadis musalsal talqin, Rasulullah mentalkin para sahabat. Talqinnya sama dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali. Itu furoda atau jamaah atau? Di situ hanya karena hadis kan rata-rata satu periwayat kan, makanya tidak diketahui apa talqinnya jamaah apa. Tapi yang jelas Rasulullah mentalkin kalimat la ilaha illallah kepada sahabat gitu. Dan itu jelas ya? Jelas. Gitu. Jadi artinya memang kalimat la ilaha illallah itu ketika memang hanya sekedar iqraru bil lisan saja, hanya sekedar terucap dengan lisan, yaitu tidak akan mempunyai efek apa-apa gitu. Karena lisan bisa berkata A tapi hati bisa jadi B gitu, mengingkari yang lain gitu. Makanya di dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah diselaraskan nih antara lisan dengan kolbu gitu. Kita kan seringnya dengarnya mungkin zikir khofi itu Allah gitu. Tapi kita kan nggak tahu sebenarnya kolbu kita ini sedang menyebut apa gitu. Iya. Jadi seandainya pun belum ditalkin,
dia zikir juga cuman zikir yang lain. Zikirnya lain bisa jadi gitu kan. Mungkin alpart gitu kan. Atau mungkin apa kursi dewan lain lah gitu kan. Mungkin begitu kan zikirnya beda-beda. Tapi kalau orang yang sudah bertoriko ditalkin ya bisa jadi atau bukan bisa jadi sudah pasti gitu. Di dalam kolbunya itu ya hanya ada Allah gitu. Iya, bahkan malaikat pun nggak tahu. Malaikat pun nggak tahu gitu. Jin pun nggak bisa Jin pun ngedetek nggak bisa ngedetek gitu. Ini dahsyatnya gitu. Dzikir khafi itu. Dzikir khafi. Dan kita pun tawajuh kan sebenarnya nggak tahu juga. Kolbu kita ini lagi inget apa gitu. Kan karena akal dengan kolbu pasti beda dong gitu. Iya. Makanya kaidahnya kalau khafinya mau mantep, jaharnya harus mantep gitu. Kalau khafinya mau mantep, jaharnya harus mantep. Jaharnya harus mantep gitu. Nah, setelah ditalkin, Ustaz, kan sama bapak nih ditalkin. Iya. Nanya nggak apa sih gunanya talkin, kemudian apa sih yang harus diamalin, atau bapak memang dari sebelum antum ditalkin sudah sering sering ngajak gitu? Aneh ngajak tipe Rianto. yang begini sih, agak sungkan nanya langsung. Oh gitu. Jadi justru nanyanya itu sama Pak Kiai Wafi gitu. Kadang iseng nyari sendiri gitu. Apa urgensinya. Jadi nggak nanya langsung gitu. Nggak nanya ke bapak aja. Nggak nanya langsung ke bapak dan lebih puas karena dapatnya insight sendiri kan. Dapatnya oh ternyata seperti ini gitu. Hasil pencarian sendiri gitu. Berarti kan nanya juga ke para wakil talkin mau balik. Sekaligus kita nyari juga referensi secara ilmiah. Kita nyari juga referensi secara ilmiah. Dan memang ya baru ketemu sekarang gitu bahwa talkin itu bukan istilahnya bukan hanya buat orang toriko sebenarnya gitu. Tapi seharusnya semua itu ditalkin gitu. Ya talkin ini kan bahasanya nanti ada yang membahasakan talkin itu ditanam. Iya. Ada yang membahasakan talkin itu dibiasakan. Ada yang membahasakan talkin itu seperti ditalakikan, dibimbing gitu kan. Ya macam-macam pembahasan dari talkin itu. Tapi pada satu titik sebenarnya intinya ya sama aja ditanamkan. Kan dibiasakan juga menanamkan Lama-lama kebiasaan. tertanam. Lama-lama tertanam gitu kan. Kalau misalnya mengambil kata pembiasaan. Kalau kemudian bahasanya ditalakikan, dibacakan, ya sama juga kan ditanamkan, gitu kan. Iya. Jadi ya sebenarnya kembali kepada satu kata utamanya yaitu ditanamkan, gitu. Dan itu nggak bisa oleh orang yang sembarangan, gitu. Saya ya beberapa hari yang lalu lah manakib, ya ada seorang ikhwan menceritakan, beliau baru ditalkin siangnya katanya. Malamnya tiba-tiba dapat mimpi. Ditalkin sama? Ditalkin sama bapak. Oh sama bapak. Malamnya dapat mimpi. Ketemu, jadi beliau ceritanya tenggelam di sungai. Tenggelam di sungai, lalu kemudian sungai itu nyimpang dua gitu. Yang satu ada pangersa abah, yang satu lagi ada mursyid yang lain. Oh gitu. Ketika mursyid yang lain ini mau nyoba nolong gitu, narik gitu. Tangannya ibaratnya udah nyampe gitu, tapi nggak kena-kena. Oh nggak kena-kena gini. Nggak kena-kena gitu. Padahal udah deket nyampe gitu. Padahal posisi dengan pangersa abah jauh. Tapi pangersa abah bilang kesini gitu. Akhirnya nganterin ke pangersa abah. Gitu. Akhirnya dia nyoba juga gitu. Maksudnya nyoba nyebrang lah gitu ya. Dan memang tidak ketemu gitu. Gak ada ikatan Ruhaninya ikatan gak batin ada. Rasa tuh gak ada. Gak ada. Ketika balik lagi ke Suryalaya langsung connect lagi gitu. Sebenarnya udah diisyaratkan di mimpi pertama itu ya. Betul. Jangan kemana-mana gitu. Cuma dia masih menemui mungkin keraguan. Artinya memang tidak semua orang bisa. Semua orang bisa mentalkin kalau dalam bahasa membiasakan, bahasa mentalakikan gitu. Tapi dalam masalah menyambung ruhani tidak semua bisa. Kapasitas kita ya. Kapasitas ya yang mentalkinnya gitu. Ya kan para wakil talkin pun sebenarnya hanya ya bahasa tanda kutipnya memang yang mentalkin itu kan mursyid gitu. Iya. Hanya dipinjam saja lisannya gitu oleh mursyid. Tapi yang menyambung ruhani mursyid gitu. Artinya kan talkin ini kan proses ruhani. Betul.
Dan proses rohani ini tidak boleh dilakukan oleh orang sembarangan. Betul. Apalagi yang klaim sepihak atau misalnya kemursidannya dipermasalahkan. Maka lebih baik kita memilih mursyid yang memang sudah muttafaqun alaih. Iya, saya ingat 2000 ya waktu itu masih kecil juga sih, cuma sering dengar lah kalau penataran. Kalau dulu kan belum ada penataran upgrade, mubalik. Iya. adanya Penataran penataran mubalik. mubalik. Jadi saya ikut penataran mubalik itu SMP, San. SMP. Padahal bukan mubalik, cuma karena nganterin bapak aja gitu. Iya. Jadi banyak yang dulu ikut penataran mubalik ya, padahal belum mubalik gitu. Baru mau balik. Mau balik Mau gitu. balik. Itu ingat banget gitu bahasanya Pak Kiai Wafi gitu. Semua orang bisa jadi wali. Semua orang bisa jadi wali. Semua orang bisa jadi wali. Tapi tidak semua wali bisa menjadi mursyid. Oke. Karena mursyid punya tanggung jawab yang besar. Sama seperti ya Allah punya banyak nabi gitu. Tapi tidak semua nabi menjadi rasul gitu. Artinya tidak semua nabi diberikan risalah untuk menyampaikan kepada umat gitu. Sama tidak semua wali juga punya otoritas untuk menyambung ruhani gitu. Karena hanya mursyid yang kamil mukamil yang bisa menyambungkan ruhani mereka sehingga bisa membimbing, memberikan irsyad gitu kan. Artinya kan ketika mursyid yang bukan kapasitasnya nggak nyambung, Nodat. Nggak akan nyambung. nyambung. Sampai kapanpun. Ibaratnya kita misalnya dari Jakarta mau ke Jogja. Ini gerbong mau disambung nih. Tapi cantolannya nggak ada. Ya udah, lokomotifnya maju, gerbongnya ditinggal. Kan nggak akan nyambung kan? Jalan sendiri dia lokomotif lah katanya Mana nih katanya nggak ada nih. Katanya mau nyambungin nyampe ke sono. Katanya mau nyambungin sampai Jogja katanya. Pas tiba-tiba baru sampai stasiun Bekasi lah mana gerbongnya hilang katanya. Ternyata nggak ada gitu kan. Iya. Nah, sedangkan yang mungkin yang merasa ditalkinnya dalam gerbong, ini kok kagak maju-maju gitu kan? Ya padahal memang karena lokomotifnya ngerasa bisa maju gitu kan. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Jadi ketika orang hendak mencari mencari guru mursyid yang belum tahu itu kan juga melakukan istikharah gitu. Nah, sebetulnya apa sih tanda istikharahnya itu menemukan titik terang gitu, Ustaz? Terkait dengan pencarian guru mursyid. Istikharahnya nanti jawabannya tuh akan banyak, Ustaz. Oh gitu ya. Jadi tidak mesti kan kalau kebanyakan ya kalau masyarakat kita katanya kalau istikharah tuh jawabannya mimpi gitu. Ya mungkin sebagian ikhwan ada yang dapatnya lewat mimpi gitu kan. Tapi ya nggak semua gitu. Ada yang mungkin tiba-tiba kesasar, tiba-tiba sampai ke Suryalaya atau tiba-tiba sampai ke salah satu mursyid tertentu gitu misalnya. Atau ada juga yang misalnya lagi baca-baca buku tiba-tiba menemukan kalimat atau apa tentang itu gitu kan. Itu bisa jadi petunjuk juga ya? Bisa jadi petunjuk gitu. Kalau kata kunci paling utama menurut saya jawaban dari istikharah itu adalah keyakinan dan ketetapan. Keyakinan dan ketetapan. Ketetapan hati. Artinya ketika memang kita sudah yakin ya samalah kalau misalnya mungkin antum sudah nikah gitu kan atau ikhwan akhwat yang sudah menikah ketika pertama kali mau menikah pasti kan yakin dulu nih. Oh iya. Ini bakal jadi bini gua nih gitu bahasanya gitu kan. Kalau saya kan belum nikah kan. Jadi aman lah. Aman. Ini bahasanya begitu kan. Ya sama ketika kita mau wah ini insyaallah jadi guru saya, mursyid saya gitu. Atau misalnya dapat testimoni dari orang lain bisa jadi keyakinan buat dia juga. Mendapatkan testimoni dari atau rekomendasi dari orang yang terpercaya ya. Betul, karena kan kaidahnya la yu'raful wali illal wali gitu kan. Tidak ada yang mengetahui seorang itu wali kecuali wali lagi gitu. Maka kita memerlukan pendapat seseorang yang alim, yang soleh ya. Dalam tanda kutip mungkin beliau wali gitu kan. Yang memang emang beliau ini wali gitu. Nah terkait dengan kapasitas kayak tadi kan Ustaz sebutkan mursyid kamil mukamil. Iya. Artinya kan ada kelas atau tingkatan wali yang atau wali mursyid yang tidak kamil mukamil. Iya. Nah sebetulnya bagaimana lah cara kita membedakan gitu Ustaz di tengah masyarakat nih? Iya. Pertama begini. Mursyid yang kamil mukamil itu tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Oke. Jadi ada mursyid yang memang kalau mentalkin harus dia langsung gitu.
Karena memang ya ruhaninya cuma ada di situ gitu. Harus bertatapan Harus face to face. bertatapan face to face gitu. Tapi kalau mursyid yang kamil mukamil, ya dia tidak terbatas pada ruang dan waktu gitu. Walaupun ya contoh misalnya pengarsa Abah secara jasad memang sudah tidak berada di alam dunia gitu, tidak di alam fana. Tapi rohaninya masih bersama dengan murid-muridnya, sama seperti di dalam Mankobah. Nomornya lupa saya, yang bulan Ramadan ketika Syekh Abdul Qadir berbuka puasa di rumah 70 muridnya. Kan bukan Syekh Abdul Qadir datang tiba-tiba ada kayak Naruto gitu membelah diri ada di 70 rumah muridnya, enggak. Jurus Seribu bayangan gitu kan. Tapi ruhaninya Syekh Abdul Qadir yang hadir bersama dengan muridnya. Makanya sunnahnya pengarsa Abah baca tawasul, menghadirkan para guru, para wali untuk berbuka puasa bersama. Nah itu mursyid yang kamil mukamil itu senantiasa hadir. Dan yang kedua bisa kita lihat dari bagaimana kan kalau ibadah itu harus ada tapaknya, harus ada bekasnya gitu, harus ada hasilnya gitu. Kita bisa melihat kalau wali atau mursyid yang kamil mukamil itu memang ya betul-betul tercermin 100% dari kesehariannya. Gitu. Akhlaknya, dari perilakunya, dari apa yang dilakukan. Contoh misalnya, ada mursyid tapi hanya ngurusin masalah ibadah. Ini kan secara pandangan kasat mata, secara zahir ini kan tidak kamil. Artinya dia hanya memperhatikan masalah ibadah saja. Hanya satu aspek. Tapi kan Abah enggak. Abah bikin irigasi. Abah bikin sekolah. Abah bikin inabah. Abah bikin sekolah. Ada kepedulian kepada masyarakat. Ada buahnya ya? Ada buahnya. Saya yang paling ingat tuh kalau diceritain, dan ini bikin aduh ya Allah gitu. Diceritain sama bapak gitu ya. Jadi dulu itu setiap mau manakib ada kakek-kakek itu dari arah Panjalu. Jalan kaki ke Suryalaya, cuma bawa daun singkong. Cuma bawa daun singkong. Mungkin kalau kita, ya Allah ini kakek-kakek cuma bawa daun singkong, ada tamu anggota DPR. Abah dulu masih aktif di MPR kan, ada tamu anggota MPR di madrasah gitu. Ya apa pentingnya sih kakek-kakek yang bawa daun singkong, tinggal kasihin ke dapur kan. Abah enggak. Abah keluar izin dulu sama tamunya yang anggota MPR. Katanya ada tamu sebentar katanya. Nemuin sebentar, ditemuin. Dan memang si kakek ini cuma pengen ketemu sama Abah, ngasih daun singkong buat manakib. Buat ikut manakib. Dan dikasih uang tuh gak mau, cuma minta uang 2.000 buat naik angkot katanya pulangnya. Jadi dikasih 5.000 gak mau, nolak. Sama Umi dikasih 5.000 gak mau, maunya 2.000. Buat cukup buat ongkos aja ya? Cuma cukup buat ongkos pulang. Dan itu makan gitu ya, kalau kita lihat ada orang-orang yang mungkin selama manakib khusus gitu ya makan di madrasah. Ini dikasih silakan masuk ke madrasah, makan di madrasah, terbuka gitu madrasah itu. Jadi memang terlihat secara nyata dari segi akhlak, dari segi ibadah. Abah itu kan bukan wali yang malah mati. Abah nggak pernah menutupi ibadahnya kan, tapi Abah nggak pernah menunjukkan ibadahnya Abah. Abah juga nggak pernah jadi wali yang jazab. Abah selalu sadar, gitu kan? Abah selalu dalam keadaan sadar, walaupun kitanya yang sering nggak sadar, gitu kan? Ketika ketemu Abah dikiranya kita nggak tahu, dikiranya Abah nggak tahu, gitu. Padahal Abah tahu, gitu kan? Nah, wali yang kamil mukamil juga bisa tahu hati muridnya itu seperti apa, dan dia bisa memberikan dosis yang pas. Abah tuh nggak ngobrol riadoh, kan? Iya. Bener nggak? Betul. Atau wakil talkin saja yang sudah dekat dengan Abah, riadohnya beda-beda kan? Iya. Artinya tahu betul apa kebutuhannya apa, penyakitnya apa misalnya kalau dokter gitu. Oh, kalau ini agak akut nih. Diagnosis apa? Misalnya contoh bahasa kasarnya, oh ini mah tukang molor nih. Kita kasih riadoh nggak tidur 40 malam. Biar rajin tahajudnya gitu. Ya, Abah tahu gitu. Sedangkan kalau yang mursyid yang biasa dokter, ya dia cuma tahu ngikutin resep aja. Misalnya kalau masak opor, ayamnya dipotong 8, habis itu direbus dulu bentar, habis itu masukin santan, taunya begitu. Tapi kalau yang kamil enggak, mau diacak resep seperti apapun, ya tujuannya
sama. Oh misalnya ini santannya nggak ada misalnya, diganti pakai susu bisa gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi mengetahui penyakitnya itu apa. Dia betul-betul dokter. Betul-betul dokter. Dokter kolbu ya. Betul. Karena tazkiyatun nafs itu nanti orang kan beda-beda. Ada orang yang memang sudah luar biasa ibadahnya, lain sebagainya. Itu kan ya tentu akan lebih mudah mungkin penanganannya gitu kan. Tapi ada yang ternyata jauh dari kata taat dan lain sebagainya. Tentu perlu penanganan yang lebih lebih lanjut gitu, lebih kronis lah bahasanya gitu. Makanya berbeda. Dan cara pendekatan pangarsa abah itu juga ya berbeda. Kita bisa melihat bagaimana ada kemiripan antara kalau kita baca sirohnya Rasulullah, kita baca manakibnya Tuan Syekh, itu banyak sekali kemiripan dengan pangarsa abah gitu. Apa yang dilakukan oleh pangarsa abah. Mungkin kan di podcast yang sebelumnya juga ada ya dibahas dengan keluarga pangarsa abah, bagaimana pangarsa abah gitu. Dan banyak sekali kemiripan itu. Gitu. Jadi hampir bisa dibilang podcast yang ada di TK News nih mankobahnya abah. Betul. Mankobahnya abah. Betul. Dan itu semua sepakat. Dan abah pun sebenarnya nggak minta dibuatkan mankobah gitu. Enggak. Tapi kita yang sebenarnya sedang belajar. Betul. Seperti apa pangarsa abah gitu. Dan jadi pembelajaran juga buat ikhwan yang tidak bertemu langsung. Betul. Dengan pangarsa abah. Betul. Ya contoh lah sahabat Wais Al-Qarni kan. Nggak bertemu dengan Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah bilang ke Sayyidina Abu Bakar sama Umar kan. Minta doa sama dia gitu. Ini doa orang ini pasti dikabul gitu. Rasul tahu gitu. Nah, ini kan ciri Rasul memang manusia yang secara ruhaninya sudah kamil mukamil, sudah terhubung dengan Allah kan nggak mungkin Allah. Kalau misalnya secara penilaian kita sebagai manusia ya saya duduk sama Ustaz Saifullah nih. Kan saya nggak tahu nih Ustaz Saifullah lagi mikir apa nih hatinya. Apa mikirin pertanyaan selanjutnya atau apa gitu kan. Nggak tahu juga. Ustaz Saifullah juga nggak bisa nebak deh. Abis ini saya ngomong apa kan. Nah, tapi kalau orang yang sudah terhubung ruhaninya dengan Allah tahu nih. Betul. Tanpa perlu kita minta. Iya. Jadi dulu tahun 96 kebetulan kan saya lahir nih. Bapak pergi haji. Ibu nggak ikut karena 9 bulan kan. Tahun 97 mau pergi haji lagi nemenin ibu gitu kan. Terus tapi rencananya nggak akan berangkat Bapak karena nggak ada duitnya gitu bahasanya gitu. Tiba-tiba ditelepon sama madrasah suruh ke Suryalaya katanya. Mainlah ke Suryalaya. Udah kan mau ngomong sama mursyid gak enak. Masa mau bang gak punya uang buat haji kan gak enak kan begitu kan. Salaman, suruh makan dulu di madrasah, makan, pamit pulang, dipanggil Umi sama Abah, suruh nemuin katanya Bapak. Ini kasih amplop. Sejumlah untuk berangkat haji. Pas. Masya Allah. Ini kalau bukan orang yang ruhaninya sudah tersambung dengan Allah mana bisa. Ini kan kayak tebak-tebakan gitu. Kalau kita gitu kan kayak tebak-tebakan gitu. Jadi muridnya ngeluh di mana, murid kita tahu. Betul. Kalau bahasa mankobah Syekh Abdul Qadir kan kalau aurat muridku terbuka di maghrib, aku ada di masyrik, aku tutup gitu. Artinya aibnya kebuka di sana, mursyid bisa tahu dan menutup itu gitu. Ada kebutuhan di sana, mursyid tahu gitu. Saya tuh lahir, pas mau lahir sungsang Sad. Mau lahir? Bapak lagi di Mina. Masya Allah, lagi haji ya? Lagi haji. Sungsang. Nggak nelpon ke Suryalaya, nggak apa. Tiba-tiba supir pangarsa abah datang ke rumah sakit bawa air doa. Air doa minum gitu ya. Dulu ya tahun 96 kan telepon masih terbatas lah gitu kan. Boro-boro WA ya. Boro-boro WhatsApp gitu kan. Gak ada update status mau lahiran nih gitu kan. Gak ada gitu. Jadi kirim air doa. Dari abah ya? Dari abah. 4 botol gitu buat ibu gitu. Buat ibu. Ini Allah. Luar biasa. Ya mungkin Ikhwan Ahwat banyak yang. Banyak yang mengalami. Ada yang didatangi lewat mimpi. Mungkin curhat sama pangarsa abah di mimpi lain sebagainya. Macam-macam gitu. Ini kan kalau bukan. Ini pasti bukan orang sembarangan gitu. Kalau orang biasa mungkin hanya penampilannya saja yang bisa menunjukkan sebagai seorang wali. Tapi rohaninya mungkin kosong.
Buat Ustadz Hariri nih, karomah Abah terbesar kira-kira apa? Kalau saya sama seperti kalau Rasulullah tuh mukjizat terbesarnya apa sih, Ustaz? Al-Quran. Al-Quran. Kalau buat saya karomah pengarsa Abah itu yang paling besar ya. Amaliyah yang ditinggalkan oleh Abah gitu. Amalia yang ditinggalkan. Itu yang buat saya gitu. Karena memang relevan gitu. Ya awal-awal gitu ya, maksudnya mengkaji. Saya ini di Sudan karena memang tatarannya maksudnya ilmu ya. Ini ngaji dengan kajian dengan Syekh Salafi itu biasa. Bagaimana mereka membahas tasawuf tuh minus lah semua gitu. Negatif gitu. Biasa. Dan justru dari situ jadi makin ini kayaknya pengen tahu nih apa nih Suryalaya nih gimana nih gitu. Akhirnya coba dilihat lagi, ditelusuri lagi dan ternyata sesuai gitu. Makin dipelajari makin Dipelajari justru makin ternyata sesuai nih, nggak seperti yang diceritakan gitu. Ini luar biasa gitu. Artinya pengarsa Abah bisa apa ya namanya ya ini kan dari Syekh Ahmad Khotib turun ke bawah sampai pengarsa Abah gitu. Bagaimana maklumat Abah gitu. Itu artinya bisa disesuaikan dengan zaman gitu. Sesuai dengan kapan. Tanbih contohnya misalnya. Tanbih ini kan mau dibaca kapanpun ya sesuai. Relevan. Abah nggak pernah bikin sesuatu yang kontroversi gitu kan. Justru bagaimana caranya ikhwan akhwat murid-murid Abah itu bisa intinya lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling inti gitu. Jadi karomah terbesar Abah itu Amaliyahnya justru itu. Termasuk akhlaknya ya berarti ya Ustaz ya? Iya, termasuk akhlaknya yang harus kemudian kita tiru gitu. Punya pengalaman lain Ustaz dengan pengarsa Banom? Saya tahun 2014 ceritanya 1 tahun pertukaran pelajar di Amerika Ustaz. 2014 ya? 2013-14 mau pulang ke Indonesia. Ketinggalan pesawat Ustaz. Dari Amerika? Enggak, dari kota mau ke Washington. Ketinggalan pesawat lah ceritanya. Ketika ketinggalan pesawat itu bingung. Duit udah nggak ada. Sementara memang yang di cover paket internet juga udah nggak ada gitu. Menelepon lewat mana. Udah di situ cuma Robito aja. Robitonya juga cuma bilang, Abah pengen pulang. Udah setahun pengen pulang gitu. Gak lama, setengah jam. Tiba-tiba dipanggil sama konter yang sebelum boarding itu. Bilang katanya, kamu yang ini ya, tadi ketinggalan pesawat ya. Dari mana? Dari Indonesia, program pertukaran pelajar. Oh, mau pulang? Ya sekarang mau pulang, ini tiket saya. Transit di Chicago terus ke Washington, acara dulu di Washington seminggu. Terus tiba-tiba ini nggak ada penerbangan, udah penuh semua hari ini katanya gitu kan. Kalau mau juga kamu harus beli tiket baru katanya gitu. Waduh, nggak ada duit, nggak ada internet, mau telepon juga bingung telepon kemana kan. Ya udah, wah udah lemas saya tuh dengernya kan, udah Robito lagi aja. Intinya ya Abah pengen pulang gitu. Nggak akan mungkin ditinggalin lah bahasanya. Ya udah nggak lama tiba-tiba ada yang ini ternyata ada yang cancel. Ada cancel penerbangan. Cancel penerbangan. Dia nggak jadi terbang. Nggak jadi terbang. Akhirnya dipanggil lagi, wah kamu beruntung katanya, ada orang cancel mau ke Washington katanya. Cancelnya mau ke Washington, ternyata wali kotanya. Oh wali kotanya. Wali kotanya cancel. Akhirnya bisa berangkat pakai tiket bisnis. Pakai tiket yang sebelum itu. Pakai tiket yang punya wali kotanya yang bisnis. Yang tadinya ekonomi di-upgrade jadi bisnis. Jadi saya nyampe duluan sebelum koper. Kopernya kan lewat Chicago. Iya. Dia nyampe duluan Washington, kopernya baru nyusul. Iya. Padahal tiketnya mah ekonomi ya. Tiketnya mah ekonomi. Karena pesanannya wali kota. Jadi iya, nggak mungkin wali kota pakai ekonomi kan.
Soalnya mungkin wali kota di Indo kali kan. Iya. Di sana enggak. Masya Allah. Itu memang itu yang wah. Nih, makanya pulang dari sana langsung ziarah gitu. Langsung ziarah ke Suryalaya. Masya Allah. Saya menarik waktu Ustadz Hariri ceramah di Tech and Center. Iya. Kan tahalli, tajalli. Kemudian Ustadz Hariri juga tadi kan sudah menyinggung tentang peran dan kontribusi Abah ya kan. Abah dapat penghargaan dari PBB, penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian juga ikut bantu program pemerintah swasembada pangan, banyak lah. Nah, kita ini sebagai ikhwan, bagaimana cara agar kita nih tajalli kita nih kelihatan gitu Ustaz. Ya, tentu kalau tajallinya mau kelihatan, ya balik lagi ke step sebelumnya. Taholinya beres gak gitu ya? Taholi sama tahalinya beres gak nih? Pertama, kita mengosongkan kolbu kita dari urusan dunia ini udah bener belum gitu. Terus ketika ditalkin nih sudah bener masuk nggak? Kerasa nggak nih masuk apa enggak nih talkinnya nih gitu. Karena kalau kerasa pasti akan kelihatan gimana amaliyah kita. Bagus apa enggak amaliyahnya. Itu bakal kerasa ketika memang talkinnya benar, ketika taholinya sudah benar. Karena Abah itu ya bahasanya gitu kan, Abah itu sudah tidak memposisikan diri sebagai saya gitu. Saya punya saya gitu. Enggak. Tapi sudah memposisikan diri bahwa Abah ini punya umat gitu. Ya, Abah ini sudah mewakafkan diri untuk umat gitu. Untuk Allah gitu. Artinya udah nggak ada kepentingan. ada kepentingan gitu. Ya istilahnya kalau Abah punya kepentingan mah mungkin Abah sudah jadi orang yang kaya raya luar biasa, jabatan udah nggak usah diminta lah gitu. Justru buat Abah itu ya murahan. Itu murahan justru gitu. Karena Abah memikirkannya gimana ikhwan, gimana umat di sekitarnya gitu. Bisa selamat semuanya. Mempertahankan la ilaha illallah. Selamat dari segi ukhrawinya melalui TKN. Selamat dari segi dunianya, makanya Abah ikut bantu swasembada pangan. Karena Abah mikirin luar biasa kan dulu zaman Godebag gitu. Bukan kayak sekarang Suryalaya itu mungkin bahasanya tempat jin buang anak lah gitu kan. Tapi bisa dibangun gitu. Dari mulai Abah sepuh, Abah Anom, kemudian membangun jadi luar biasa sekarang gitu kan. Jadi sebuah epicentrum tasawuf di salah satu epicentrum tasawuf di Indonesia gitu. Artinya kan itu jadi teladan kita, Abah itu jadi teladan kita ikhwan tekian kan. Betul. Kalau misalnya ukurannya itu tahalinya. Nah, kemudian tahali kita nih, kita sadar betul lah kita belum beres. Iya. Artinya kan tajalli juga nggak nyampe-nyampe dong. Betul. Nah kalau taholinya nggak beres, tahalinya nggak beres, tajallinya nggak nyampe-nyampe. Ini gimana Ustaz? Ya, tapi jangan latai asumi rohila katanya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah katanya. Kita ini usaha gitu. Lebih baik dibanding nggak usaha ya? Nah itu dia. Kita berusaha mengosongkan hati kita dari segala sesuatu di luar Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita sudah ditalkin, mau ditalkin dengan kesadaran kita ditalkin. Itu udah bagus ya. Artinya kita sudah punya kesadaran memang kolbu kita pengen diisi gitu. Maka step selanjutnya pelan-pelan tajallinya walaupun memang belum jadi sebuah kebiasaan gitu. Minimal kita biasakan dulu gitu. Ibaratnya udah mau jikir itu udah tajalli lah. Nah, tadinya nggak jikir. Tadinya nggak jikir jadi mau jikir. Biasanya sholat cuma kayak 3 kali sehari. Kancil gitu kan. Sholatnya kayak kancil cepet banget gitu kan. Benar. Ini agak lamaan dikit. Habis sholat tajallinya nggak usah yang tinggi-tinggi kali Tat ya. Nah, kita pelan-pelan dulu gitu. Karena nanti akan terasa gitu. Akan terasa. Karena ya bahasanya Abah itu nggak minta apa-apa dari kita. Abah itu banyak orang pengen ditalkin. Oh syaratnya mahar sekian gitu. Ada yang gitu Tat? Ya ada aja. Saya nggak sebut lah di mana lah. Pokoknya ada yang begitu. Pengen ini minta sekian. Abah nggak mau ditalkin. Syaratnya berat kata Abah. Dulu Bapak pernah ada yang nawarin nggak?
Ada, lumayan kalau diambil, cuma karena garasinya nggak cukup jadi nggak diambil. Iya, Kan? nggak diambil. Garasinya cuma cukup buat Avanza. Gitu. Berarti mobilnya lebih gede lagi ya? Mobilnya lebih gede lagi, makanya nggak diambil, nggak muat. Nggak Gitu. muat. Kalau diambil jadi tuh. Nggak diambil jadi itu, cuma garasinya nggak muat. Aduh gimana kan, masa mobil bagus diparkir pinggir jalan kan? Iya. Malah ngalangin warga. Ngalangin warga, nanti jadi marah-marahan kan? Ya jadi itu tadi apa namanya, Abah itu nggak minta sesuatu. Ketika Abah misalnya ada yang mau talkin gitu, Abah cuma minta syaratnya satu, tapi berat gitu. Istiqomah diamalkan, itu aja. Itu pun bukan buat Abah. Itu pun bukan buat Abah. Abah itu cuma minta itu karena apa? Karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah gitu. Abah sudah mentalkin, yang ditalkin ya tiba-tiba ya begitu. Jadi setengah hati gitu. Warasatul Anbiya yang diterima oleh pengarsa Abah rahmatan lil alaminnya tuh berasa banget ya. Betul. Abah itu ya kalau ya nggak tahu benar nggak tahu ya, tapi bahasanya Bapak itu, Abah itu sebenarnya dari dulu nggak pernah mau masuk Jatman. Abah nggak pernah mau aktif di Jatman. Kenapa? Karena bahasanya pengarsa Abah, TKN ini buat siapapun. Oke. Mau itu dari NU, Muhammadiyah, Persis, Wahdah, siapapun. Jadi lebih samudra. Lebih samudra. Abah sudah melihatnya tuh jauh ke depan gitu. Gitu. Jangan sampai TKN ini ya cuma satu corak gitu. Okay. Abah maunya TKN ini buat semuanya gitu. Karena ya mungkin ini juga yang selama ini jadi pegangan saya. Kalau sebuah ajaran itu benar, gak akan mungkin dipagerin di satu rumah. Pasti akan tebar jala. Iya. Kesana kemari gitu. Ya berarti memang ajaran itu benar gitu. Rasulullah kan nggak cuma magerin Islam di Madinah, di Mekah, enggak. Justru linasi ajmain. Iya, justru ketika perang Khandaq, Persia akan takluk gitu. Konstantinopel akan takluk, Romawi akan takluk. Berarti Rasulullah tahu ini Islam bakal sampai sana nih gitu. Buat semuanya gitu, buat bangsa Persia, Romawi, Konstantinopel, bahkan sampai Asia Tenggara sekarang, sampai mana-mana gitu. Kan sekarang Eropa sudah mulai Renaissance of Islam gitu kan, kebangkitan Islam. Berarti kan memang ajaran yang benar gitu. Dan TKN kita optimis bisa mendunia. Bisa mendunia. Sekarang sudah ada di Mesir, Singapura, Jeddah, di Malaysia, Malaysia, Australia, di Saudi, di Mesir berkembang pesat, di Sudan ya masih ngereye. Mudah-mudahan nanti di Asia, Jepang, Korea. Jepang, Korea. Oh di Taiwan sudah banyak. Taiwan cukup banyak. Taiwan banyak. Di mana lagi ya biasanya tuh yang sering pada ikutan grup SAEPI itu. Banyak tuh dari luar negeri gitu. Jadi memang sudah mulai ke mancanegara gitu. TKN ini. Dan justru menyebar dan meruak luar biasanya itu setelah pengarsa Abah wafat. Masya Allah. Gitu. Karena kadang kalau orangnya masih ada ya itu orang suka nggak yakinnya itu lebih besar gitu. Iya. Sama Islam kan berkembang pesatnya ketika Rasulullah justru udah nggak ada gitu. Karena kelihatan dari siapa murid-muridnya Rasulullah, para sahabat. Oh ya ini hasilnya berarti benar gitu. Ya sama sekarang juga orang pada ikut TKN ya sebenarnya yang dilihat juga bukan hanya karena pengarsa Abahnya, tapi ikhwan dan akhwatnya. Makanya kita ini semuanya sebenarnya mubalighahnya Abah. Betul. Kita ini kader-kadernya Abah. Dimanapun kita ini sedang menyampaikan apa yang sebenarnya Abah sampaikan. Jadi tajallinya TKN itu di kita ya. Nah itu. Kalau bahasanya Bapak, potret Abah di lapangan. Nah kalau kitanya rusak, nama TKN-nya rusak. Benar. Kita bikin resah warga di sekitar kita. Wah ini mah orang Toriko begini gitu. Berantem gitu. Ada orang di Subang gitu kan, bukan orang TKN, tiba-tiba curhat sama, oh ini orang Toriko ini maunya pengajiannya sama orang Toriko aja katanya. Pengajian di lingkungannya nggak mau katanya gitu kan. Saya bilang Pak coba diajak kata saya gini-gini. Udah diundang ya jangan cuma diundang, samperin diajak tokohnya kata saya. Ya kan jadinya ada konotasi buruk begitu. Makanya kita ini harus tetap
kita bertoriko tapi kita juga bermasyarakat. Gitu. Jangan sampai kita cuma fokus aja amaliyah zikir, amaliyah manakib, amaliyah khotaman, orang di sekitar kita nggak diperhatikan gitu. Dan itu semua sebenarnya ada di tanbis. Ada di tanbis. Tinggal semuanya. diamalkan aja ya. Tinggal diamalkan. Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bisa kita amalkan, Ustaz. Nah itu yang berat. Itu yang berat. Itu yang berat. Kita juga pelan-pelan. Iya, kita mau ngomong ini gampang ya. Ngomong gampang, Zat. Gitu. Oke, terima kasih banyak Ustadz Hariri. Mudah-mudahan kuliahnya lancar. Amin, bisa amin, cepat amin. selesai dan bisa kita tunggu nih pengabdiannya di Indonesia. Insya Allah. Oke, Sobat EK News, terima kasih sudah menyaksikan, mendengarkan dan mendukung channel kita. Dan jangan lupa download aplikasi TK News. Terima kasih juga yang sudah traktir kru TK News. Mudah-mudahan rezekinya tambah berkah. Amin, amin. Kita jumpa lagi Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.